Shalom, berjumpa lagi dengan kami di SA3 Bukit Sion. Apa kabar? Semua sehat? Ya pastinya sehat. Di dalam Tuhan semua kita sehat. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kita berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh melakukan ibadah kami di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami mau memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mengangkat pujian kita. Aku ingin selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi langit tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Bawa kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi langit biru, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Semuanya masih memuji Tuhan, semuanya masih bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita, Allah itu baik, Dia sungguh baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
saudaraku? Saya percaya saudara-saudara yang ada di LP saat ini sedang berkobar-kobar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat setiap anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kesempatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan disampaikan, biarlah itu menjadikan kami semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada siang hari ini terambil di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan bagi kita semua. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Teman-teman, kalau kita baca satu perikop ini, yang dimana satu pasal ini berbicara tentang keturunan Adam. Dan kita bisa melihat teman-teman, di setiap ayat, di setiap kisah satu tokoh, dia akan menceritakan di akhir ayatnya, dia akan katakan bahwa lalu ia mati. Begitu sampai terakhir. Tapi teman-teman, ada satu hal yang menarik di dalam satu pasal ini, yaitu di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Teman-teman, kalau kita melihat ya, dari semua keturunan Adam, umur yang paling sedikit itu adalah umur Henokh. Dan teman-teman, kita juga bisa melihat bahwa di setiap akhir kalimat di keturunan Adam, dia akan mengatakan lalu ia mati. Setiap akhir kalimat lalu ia mati. Tapi berbeda dengan satu pribadi, yaitu Henokh. Di sini dikatakan bahwa di akhir kalimat tentang kehidupan Henokh dikatakan bahwa lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudaraku, dia tidak mengalami kematian, dia tidak mengalami yang namanya lalu ia mati, tetapi dia mengalami yang namanya pengangkatan. Why? Mengapa dia mengalami pengangkatan? Kita bisa lihat kembali di ayat yang ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Hidup bergaul dengan Allah. Teman-teman atau saudara-saudara yang mungkin saat ini di dalam penjara atau di dalam LP, saya mau katakan satu hal. Kehidupan kita manusia, Tuhan tidak menciptakan begitu saja. Tuhan tidak menciptakan kebetulan. Tuhan tidak menciptakan kita sekedar hidup biar bertambah jumlah manusia di bumi ini, tidak. Tapi Tuhan menciptakan kita, setiap manusia memiliki tujuan. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, saudaraku. Ketika kita hidup, maka kita memiliki tujuan. Mungkin saudara berpikir, karena mungkin saudara sekarang lagi di LP, lagi di dalam penjara, saudara berpikir bahwa ya mungkin aku gak punya tujuan hidup lagi. Mungkin hidupku udah sebatas di sini aja. Tidak. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, kehidupan manusia ini bisa diibaratkan dengan sebuah paragraf, di mana sebuah paragraf itu mempunyai ide pokok tertentu. Dia mempunyai satu ide pokok, yang dimana ide pokok itu akan menceritakan seluruh isi paragraf itu. Begitu juga di dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita memiliki tujuan. Dan apakah tujuan kita adalah hanya untuk menikmati keindahan dunia ini? Apakah tujuan hidup kita ini hanya untuk sukses, hanya untuk kaya, hanya untuk memiliki harta yang banyak? Atau
apa? Teman-teman, saya mau katakan, kehidupan Henokh dari sekian banyak keturunan Adam, umur dia yang paling pendek. Tapi saudara, saya mau mengatakan bahwa umur yang panjang bukan menjamin keselamatan kita, tetapi hidup bergaul dengan Tuhan itu yang menjamin keselamatan kita. Harta di dunia tidak menjamin keselamatan hidup kita. Bahkan kekayaan yang melimpah sekalipun tidak menjamin keselamatan kita. Tapi hidup bergaul dengan Tuhan itu yang membuat kita selamat. Hidup bergaul dengan Tuhan itu yang menjamin keselamatan kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan sekalipun kita nggak ngalami yang namanya kematian, tetapi kita ngalami yang namanya pengangkatan. Amin, saudaraku. Jadi teman-teman, pastikan kehidupan kita, pastikan paragraf kehidupan kita ini memiliki satu tujuan yang benar, satu tujuan yang pasti, yaitu tujuan kita adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Tidak menutup kemungkinan mungkin saudara sedang terkekang di dalam penjara, tidak menutup kemungkinan mungkin saudara sedang di dalam kurungan saat ini, tapi percayalah, ketika kita membuka diri kita untuk hidup bergaul dengan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, percayalah, keselamatan akan menjamin kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, pastikan di dalam diri saudara memiliki tujuan yang benar, memiliki ide pokok yang benar. Seperti bagaimana sebuah paragraf dia memiliki satu ide pokok, pastikan di dalam dirimu juga ada satu ide pokok, yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir, oh aku di penjara gitu kan, aku di penjara ya bagaimana mungkin, gak ada lagi kesempatan. No, tidak. Banyak kesempatan bagi saudara untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Lewat persekutuan-persekutuan seperti ini, lewat ibadah-ibadah kecil, dan bahkan di dalam penjara saudara masih punya banyak waktu, punya banyak kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara tidak diganggu oleh aktivitas-aktivitas lainnya. Saudara bisa masuk di dalam satu tempat, atau seperti di LP ada gedung untuk beribadah. Ketika orang lain bermain atau ketika orang lain sedang berolahraga, saudara bisa memilih tempat. Di situ saudara datang, duduk diam di situ. Saudara baca Alkitab, saudara berdoa kepada Tuhan. Maka percayalah, Tuhan akan membawa saudara menemukan tujuan hidup saudara. Dan Tuhan akan menolong saudara untuk bangkit daripada keadaan saudara saat ini. Mungkin saat ini saudara tertuduh, aku udah berdosa. Justru karena aku berdosa melakukan kesalahan sampai aku dimasukkan ke dalam ruangan yang tertutup di dalam sebuah penjara. Saya udah berdosa. Tidak. Tapi jadikan setiap pengalaman saudara saat ini menjadikan saudara lebih dekat kepada Tuhan, menjadikan saudara lebih menemukan tujuan hidup saudara yang sebenarnya. So, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memulai. Sekali lagi saya bacakan bahwa di ayat yang ke-24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dia mengalami pengangkatan, saudara. Kenapa dia bisa mengalami pengangkatan? Karena tadi dia hidup bergaul dengan Tuhan. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, maka kehidupannya akan mencerminkan seperti apa Tuhan. Dan saudaraku, dimulai dari apa? Dimulai dari ketika kita mau membaca firman Tuhan, ketika kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, lewat doa kita, lewat saat teduh kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya jangan sia-sia ketika kita mengikuti setiap persekutuan, kita mengalami yang namanya perbedaan dengan orang lain. Walaupun kita udah bisa nanti status kita udah keluar dari penjara, akan dibilang orang narapidana atau apapun itu,
statusnya. Tetapi ketika kita sudah hidup bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan membawa kita jauh lebih berbeda daripada orang-orang di luar sana. Saudara percaya itu, katakan amin. Haleluya. Pastikan di dalam kehidupan saudara memiliki tujuan yang pasti. Bagaimana kita menemukan tujuan kita yang pasti? Itu tadi, hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan? Itu yang paling utama adalah cintai kebenaran, baca firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang membuat kita mengalami pengenalan pribadi dengan Tuhan. Hanya dengan berdoa dan baca firman Tuhanlah yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kita menemukan tujuan hidup kita yang benar, yang membuat kita atau membantu kita untuk menemukan tujuan hidup kita adalah hidup bergaul atau hidup berkenan dengan Tuhan. Hanya firman Tuhan. Jadi teman-teman, buat teman-teman saya yang sekarang lagi di penjara, buat teman-teman saya yang mungkin sekarang lagi terkurung di dalam penjara, jangan pernah merasa tertuduh, oh aku udah berdosa, aku gak layak lagi seperti ini. Tidak. Ketika kamu mau hidup bergaul dengan Tuhan, masih banyak kesempatan bagi saudara untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga ketika saudara keluar pun dari LP, saudara keluar pun dari penjara, saudara tidak lagi seperti yang dulu. Kalau mungkin dulu kehidupan saudara narkoba, kehidupan saudara merokok, perampok, hal-hal kejahatan lainnya. Tapi ketika saudara keluar dari penjara, dengan setiap kesempatan yang saudara lakukan di penjara dengan membangun hubungan dengan Tuhan, maka saudara akan berbeda. Tidak hanya untuk keberuntungan diri kita sendiri, tapi kita juga bisa, saudara juga bisa untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana. Tidak menutup kemungkinan, tidak membatasi kemungkinan bahwa saudara itu narapidana, tidak. Tapi kalau udah saudara ngalami hidup bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan membawa saudara jauh lebih lagi, menjadikan hidup saudara lebih bermanfaat lagi bagi orang-orang di sekitar saudara, bagi orang-orang yang saudara jumpai. Sebelum saya menutup firman Tuhan ini, sekali lagi saya mau katakan bahwa tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tujuan hidup kita yang dikatakan orang Kristen adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-24, yaitu, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Ide pokok orang Kristen, ide pokok orang percaya, ide pokok paragraf kehidupan kita sebagai orang yang dikatakan orang Kristen adalah hidup bergaul dengan Allah, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup dengan kasih, itu mengasihi Tuhan. Pastikan di dalam diri saudara, pastikan setelah saudara mendengar khotbah ini, setelah saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara mengalami kegerakan hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat apa? Membaca firman Tuhan, berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk bagaimana kami menentukan ide pokok kehidupan kami Tuhan, menjadikan hidup kami hidup yang bergaul dengan Tuhan. Bapa yang baik, aku berdoa buat setiap saudara-saudaraku Tuhan, buat setiap teman-temanku Tuhan yang ada di LP, bahkan yang sedang menonton video ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka lewat firman-Mu Tuhan, menjadikan mereka pribadi yang luar biasa, menjadikan mereka orang-orang Kristen yang benar-benar berhidup bergaul dengan Tuhan. Aku percaya Tuhan, firman Tuhan ini dapat menolong mereka. Firman Tuhan ini
menggerakkan hati mereka untuk Bapa yang baik menyadari bahwa tujuan hidup mereka adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini bekerja di dalam hati mereka. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.